Saudari-saudaraku terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi dan berkah dalam. Kita berjumpa kembali dalam renungan harian Senin 29 April 2024. Hari ini gereja mengajak kita untuk memperingati Santa Katarina dari Siena, seorang perawan yang hidup pada abad ke-14. Ia dari keluarga yang banyak, artinya keluarga besar. Ia tidak bersekolah dan tidak pandai menulis, sedikit menguasai keterampilan membaca yang nanti menjadi bekal untuk doa ofisi. Ketika berusia 6 tahun, tanda-tanda ajaib memberikan semacam gejala bahwa dia akan dipilih Allah untuk tugas gereja. Ia melihat Kristus di atas gereja Santo Dominikus sedang memperbaikinya. Ia sederhana, suka berdoa, mengucapkan diri, dan oleh ibunya tidak disukai, maka ia diberi pekerjaan yang sangat banyak. Ia mengerjakan dengan teliti, rajin, taat. Kesabarannya membuahkan hasil untuk memberikan dirinya kepada Tuhan. Ia masuk Ordo ketiga Santo Dominikus. Di samping karya amal, ia juga menjalankan kerasulan dan melakukan doa-doa dan meditasi. Situasi gereja saat itu tidak mendukung. Ada banyak peperangan dan juga ada paus-paus tandingan. Salah satu jasa dari Santa Katarina adalah membujuk paus-paus tandingan di Avignon, Perancis untuk kembali kepada gereja yang benar, yakni berhasil membujuk mereka kembali ke kota Roma, termasuk yang di Pisa dan Florence. Kita bersyukur dan memberkat Tuhan agar kita pun dimampukan untuk setia seperti Santa Katarina dari Siena. Bacaan hari ini dari bacaan yang pertama dikutip dari Kisah Para Rasul. Paulus dan Barnabas yang membuat mukjizat dianggap dewa yang turun ke dunia, menegaskan ia manusia biasa yang membawa kabar sukacita kepada dunia. Sedangkan pada bacaan Injil menegaskan bahwa Bapa akan mengutus Roh Penghibur untuk mendampingi gereja
hingga berjalan dalam kebenaran. Saudara-saudaraku terkasih dalam Kristus, pengalaman Paulus dan Barnabas yang menjadi perpanjangan tangan Allah ditangkap oleh orang-orang sebagai dewa yang turun ke tengah-tengah dunia. Meskipun mereka berdua telah menjelaskan, namun orang tidak bisa memahaminya. Seringkali pengalaman-pengalaman ilahi ditangkap lain oleh dunia. Belajar dari para rasul, kita tidak boleh putus asa untuk menyampaikan warta kebenaran, meskipun sering ditangkap salah oleh dunia. Kebenaran harus tetap kita wartakan. Kebenaran itu akan dijaga oleh Roh Penghibur yang diutus oleh Allah mendampingi gereja, sehingga gereja tetap berjalan dalam rel yang benar. Persoalannya adalah, apakah kita selalu siap mendengarkan suara Roh Penghibur yang diutus oleh Allah kepada kita? Dan apakah kita, bila disalah mengerti oleh orang, meskipun itu perbuatan benar, kita akhirnya putus asa? Ataukah seperti kedua rasul, tetap komitmen di dalam kebenaran? Tidak jarang niat baik kita, perbuatan kita dilemahkan oleh tanggapan orang yang seringkali berbeda dengan pandangan kita. Kita tidak perlu mundur karena kita dipilih oleh Allah dengan bantuan Roh Penghibur untuk menegaskan kebenaran yang datang dari Allah. Semoga kita tetap berani untuk terus menyuarakan kebenaran, meskipun kadang disalah artikan oleh dunia. Namun kebenaran yang dibimbing oleh Roh Kudus akan tetap menjadi kebenaran abadi yang membawa orang sampai kepada hidup yang kekal. Mari kita mencoba melihat pengalaman mana yang sering disalah artikan oleh orang dan kita akhirnya putus asa. Semoga belajar dari kedua rasul, kita tetap maju dalam kebenaran. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Marilah kita berdoa. Bapa yang penuh kasih, kadang kami putus asa, kecewa bila apa yang kami lakukan disalahartikan oleh orang lain, oleh dunia, membuat kami
kadang-kadang mandek. Maka kuatkanlah kami untuk terus selalu melaksanakan kehendak-Mu, meskipun banyak tantangan dan kesulitan. Semoga iman umat-Mu Engkau kuatkan, yang jatuh Engkau bangkitkan, yang mandek Engkau dorong, agar akhirnya kami terus beriman kepadamu. Semoga mereka yang sakit Engkau sembuhkan, yang telah berpulang Engkau terima dalam pangkuan-Mu, yang punya persoalan Engkau urai, yang punya beban berat Engkau ringankan, dan yang kesulitan ekonomi Engkau bantu sesamanya, agar akhirnya umat-Mu tetap merasakan penyertaan-Mu. Untuk itu, sertai kami dengan berkat-Mu sendiri, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudaraku terkasih, saya mengajak untuk terus melakukan pola hidup sehat dengan mematuhi protokol kesehatan demi keselamatan bersama. Terima kasih untuk semua usaha yang telah diberikan lewat gereja dengan doa-doa, dengan tenaga dan karya, serta dengan dana yang sungguh akan memampukan gereja dalam pelayanan. Untuk umat terkasih di Kudus, saya mengingatkan minggu depan Romo Nyaris dari Lewolaka Flores akan datang ke paroki kita dalam rangka penggalangan dana. Untuk itu, saya mengetuk hati panjenengan dengan mengisi amplop yang diedarkan, membantu pembangunan aula di paroki Lewolaka. Semoga semangat berbagi sungguh menjadi semangat kita berbagi dengan sesama, agar akhirnya umat di Lewolaka boleh bersukacita mengalami pembangunan aula yang dicita-citakan. Bisa dengan cara masukkan uang ke dalam amplop ataupun dengan transfer di rekening yang tertulis di dalam amplop itu. Mari bersama-sama kita hayati semangat berbagi seorang akan yang lain. Akhirnya saya mengucapkan selamat pagi, selamat merenungkan, salam sehat, Tuhan memberkati. Salam hangat dari Kota Milan.